Kita akan lanjutkan pelajaran tentang kontiniter 4 ini. Materi kali ini kita mengerjakan menu dari pelanggan. Ini pelanggan, kalau kita lihat ini kosong. Pelanggan ini akan kita buat seperti di dalam sini. Jadi ini hanya menampilkan, kemudian delete, aktif. Kita akan menampilkan data yang ada di dalam tabel pelanggan ini. Jadi ada pelanggan, alamat, telepon, email, kemudian password tidak, dan aktif. Kalau satu dia aktif, kalau dia 0 dia tidak aktif. Di dalam sini kita akan langsung saja membuat controller pelanggan. Jadi kita ke sini, kita close all dulu semua, klik kanan, close all. Kita akan buat sebuah controller di dalam folder admin. Kita akan beri nama controllernya dengan new file. Kita akan beri nama pelanggan .php seperti ini. Kemudian kita akan kopikan dari home. Ini bisa kita Ctrl A untuk select all, copy. Kemudian kita paste di dalam pelanggan ini. Kita Ctrl V. Kemudian kelasnya kita akan ganti dengan pelanggan. Nah ini. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat di dalam kategori ini lokasinya ada di dalam sini. Kita bisa copy. Ini app controllers /admin. Kita akan tambahkan di dalam sini /admin. Kemudian di dalam kategori ini juga kita copy use app base controllersnya, karena kita akan menggunakan base controller ini dari sini, app controllers /base controller. Kita Ctrl S. Base controllernya ada di sini, berarti use app, dari app masuk ke dalam base controller. Masuk controller, kemudian ke base controllers. Jadi app ada di sini, kemudian masuk ke controllers, masuk lagi ke base controller dalam sini supaya masuk sini. Yang retur ini akan kita hapus saja. Kita akan ganti dengan echo, kemudian kita kasih pelanggan, Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini sudah bisa menampilkan pelanggan. Sekarang kita akan membuat sebuah view yang akan kita gunakan untuk menampilkan dari pelanggan. View itu kita taruh di dalam views, kemudian di dalam views ini kita akan buat sebuah folder, new folder. Kita akan beri nama pelanggan. Nah, dalam pelanggan ini kita akan membuat sebuah file yang bernama select.php seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan menggunakan H1. Kita akan beri nama view pelanggan. Kita Ctrl S. Dalam pelanggan ini kita bisa menggunakan echo view atau return view. Kita buat echo view. Kemudian kita di folder template, di folder pelanggan, kemudian select. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya dalam ini. Nah, ini ketemu dengan view pelanggan. Kita sudah bisa menampilkan ke dalam view. Sekarang kita akan buat modelnya. Modelnya di dalam models, folder models. Klik kanan, new file. Kita akan beri nama pelanggan_m.php. Kita enter. Nah, kita buat pelanggan_m.php. Kita akan copy dari kategori. Kita Ctrl A, kemudian klik kanan, copy. Kita taruh dalam pelanggan_m. Dalam sini, ini akan kita hapus dulu semua. Yang tabel ini kita isi dari tabel yang ada di dalam sini, yaitu tbl pelanggan. Copy, masuk ke dalam sini, kita isi dengan tbl pelanggan. Ini perhatikan tanda petiknya, Ctrl S, jadi harus mepet. Ini kita akan ganti dengan pelanggan. Saya dengan nama file yang ada di dalam sini, ini dan ini harus sama. Ctrl S. Kita sudah dapatkan ini. Kemudian berikutnya kita masuk lagi ke dalam controller pelanggan. Nah, untuk masuk ke dalam ini
jangan lupa kita akan gunakan models. Di dalam controller kita lihat di dalam controller dari kategori. Nah ini use app / models dan kita cari kategori dari pelanggan ini. Ini model kategori kita akan ganti di dalam pelanggan ini dengan ini pelanggan underscore M. Pelanggan underscore M sesuai dengan yang di dalam sini, pelanggan underscore M. Kita Ctrl S, kita sudah dapatkan pelanggan ini. Kemudian seperti dalam kategori, di dalam sini kita akan membuat sebuah pager seperti ini. Kita copy saja di dalam pelanggan, controller pelanggan ini. Ini ketemu, yang ini kita akan hapus saja. Kita lihat di dalam sini kategori ini kita ganti dengan ini, pelanggan ini. Nah, berarti di dalam sini pelanggan underscore M, kemudian ini data pelanggan. Ctrl S. Nah ini kita sudah dapatkan ini, jadi judulnya data pelanggan. Ini kita ganti dengan pelanggan juga. Pelanggan, Ctrl S. Kemudian dia memanggil pelanggan, select, kita kasih dia koma, kemudian $data. $data diambilkan dari sini, masuk ke dalam sini. Dia memanggil view pelanggan garis miring select. Ini kita bisa menggunakan echo, bisa menggunakan return. Kalau return itu hanya bisa untuk satu kali, tapi kalau echo nanti bisa tambah-tambah. Kemudian kita lihat di dalam select tadi yang sudah kita buat pelanggan ini. Kita akan coba copy saja dari views yang ada dalam kategori. Kita cari yang select saja. Kita Ctrl A, klik kanan, kemudian copy. Kita taruh di dalam selectnya ini. Ctrl V. Nah ini Ctrl S. Kita akan ganti yang kategori-kategori ini dengan pelanggan. Pelanggan. Ctrl F2 supaya sekali ganti langsung semua. Pelanggan, kita Ctrl S. Kemudian yang keterangan ini kita akan ganti dengan yang ada di dalam tabel ini, alamat. Alamat kita Ctrl S. Kemudian kita cari yang ada di, kita lihat di dalam sini. Nah ini, kita sudah dapatkan seperti ini. Pelanggan, nah ini keterangan. Keterangan ini akan kita ganti dengan alamat. Alamat, kemudian ini kita akan ganti dengan pelanggan. Ctrl S. Yang button ini akan kita hapus tombolnya. Tombol kita hapus. Nah ini button primary. Ini di row. Kita akan hapus saja yang ini. Ctrl S. Ctrl S supaya ini dia call, judulnya ada. Kita bisa refresh. Nah ini data pelanggan. Kemudian yang aksi ini nanti akan kita hapus yang update, sisakan yang delete saja. Kita lihat yang delete ini masuk. Yang kita hapus adalah yang update ini. Update ini akan kita hapus sampai di dalam sini. Ctrl S. Ini kemudian bisa kita refresh. Nah ini sisakan delete. Jadi ini untuk menghapus dari data pelanggan. Kita tambahkan kolomnya pelanggan, alamat, kemudian telepon, email. Kita tambahkan lagi kolom dari sini. Kita Ctrl C. Kita buat di dalam sini. Telepon itu kolomnya TELP. TELP. Jadi samakan ini dengan nama kolom yang ada di dalam sini. TLP, kemudian ini email. Email.
Kemudian yang atasnya juga kita tambahi alamat ini, kita Ctrl C, kita paste bawahnya ini telepon, kemudian email, kita Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini, kita refresh. Nah ini nomor pelanggan, alamat, telepon, email, kemudian aksi. Kita tambahkan satu kolom lagi seperti yang ini, status. Kita tambahkan satu kolom lagi di dalam sini, Ctrl C, Ctrl V, kita beri nama status. Status kita Ctrl S. Isinya akan kita copy saja dari sini, Ctrl C, karena nanti ini perlu href juga. Kemudian yang isi dari open close ini kan isinya img. Jadi ini nanti kita isi dengan aktif atau tidak aktif. Nah ini kita akan buat dulu namanya dengan aktif. Nanti kita akan perbaiki di video berikutnya. Kita ini belajar untuk menampilkan saja, kita refresh. Nah ini aktif. Jadi ini isinya dari data pelanggan. Kita akan review lagi sebelum kita lanjut ke video berikutnya. Untuk pembuatan controller pelanggan sama seperti ini saja. Kemudian controller ini dia akan menjalankan pager karena dia kita gunakan untuk paging dari ini. Seperti yang sudah kita pelajari di kategori dan menu. Kemudian kita buat model. Model ini kita buat dulu file modelnya, kelas pelanggan _m. Kemudian dalam pelanggan ini kita gunakan use, jangan lupa ini use. Kemudian pelanggan _m, kemudian kita buat sebuah objek yang bernama model, new, menggunakan kelas model. Nah dari objek ini kita taruh di dalam paginate ini untuk paging dari halamannya. Kemudian ini pager. Kemudian hasil dari data ini dikirimkan ke dalam view di folder pelanggan. Nama view-nya adalah select. Datanya masuk ke dalam sini. Kemudian kita buat di dalam views, kita ada folder yang namanya pelanggan. Kemudian si view-nya select dalam sini. Nah, ini kita buat untuk menampilkan data yang ada di dalam ini tadi. Variabel $data ini kita tampilkan di dalam select pelanggan ini. Kita tinggal cari sesuai dengan kolom-kolomnya, kita masukkan seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Silahkan dicoba. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.